Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya membuat tugas video untuk memenuhi mata kuliah entrepreneur yang diampu oleh Ustadz Maskud. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang strategi menangkap peluang usaha. Saya sendiri Sumiati, U 2018-3001 dari kelas BSA 1. Nah, yang kita akan bahas kali ini adalah ada 4 poin utama. Yang pertama adalah bagaimana cara kita memilih jenis usaha. Dan poin kedua adalah apa saja sumber-sumber potensial peluang dalam berusaha. Yang ketiga adalah apa saja bekal pengetahuan yang harus dipelajari sebagai seorang calon pengusaha. Dan poin keempat adalah apa penyebab utama gagalnya seseorang dalam menangkap peluang usaha. Nah, langsung kita pada poin pertama, yaitu memilih jenis usaha. Yang pertama adalah kita harus menyukai bisnis yang kita pilih. Kita bisa mulai mencoba membuka usaha yang sesuai dengan hobi atau kesukaan kita. Karena kalau sudah suka, tidak akan cepat bosan dan tidak akan mudah menyerah menjalankannya. Walaupun mungkin di masa-masa awal akan ada banyak tantangan. Yang kedua adalah keahlian yang paling dikuasai. Nah, dengan mencoba membuka usaha yang memang sudah kita kuasai bidangnya, walaupun belum berpengalaman dalam berwirausaha, tapi kita harus yakin bahwa kita memiliki keahlian yang dapat dimanfaatkan. Nah, keahlian itu tidak harus selalu berhubungan dengan bakat atau hobi seperti menjahit, memasak, melukis, menyanyi, atau lain-lainnya. Sesuatu pekerjaan yang kita ketahui seluk-beluknya dan terbiasa melakukannya bisa dianggap sebagai keahlian. Misalnya, jika Anda seorang agen asuransi, maka Anda mungkin ahli dalam berkomunikasi dengan orang lain dan tidak sulit bagi Anda untuk memasarkan sesuatu karena Anda sudah terbiasa melakukannya. Jadi, temukanlah sesuatu dalam pekerjaan sehari-hari Anda yang sangat Anda kuasai dan lihatlah apa keahlian yang mendukung bisnis pilihan Anda. Nah, yang ketiga adalah searching atau mencari peluang usaha. Rajin-rajinlah mengikuti berita tentang kesempatan berwirausaha. Simaklah segala bentuk iklan yang memungkinkan usaha berwira swasta. Gampangnya, ikuti saja iklan-iklan kecil dan jasa, kursus lowongan pekerjaan, iklan tentang rumah makan, pameran dagang, dan lain-lainnya. Bersilaturahmi. Hal ini sangat dianjurkan dalam ajaran agama Islam, apalagi dalam urusan mencari rezeki. Hanya tentu saja niatnya harus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersilaturahmi bisa dilakukan dengan teman-teman atau kenalan baru Anda, dengan saudara, ataupun dengan siapa saja. Apalagi jika mereka orang-orang yang bergerak dalam dunia usaha. Ungkapkan kepada mereka mengenai keinginan Anda untuk mencari produk atau usaha tertentu. Sebelum menentukan salah satu jenis usaha yang paling tepat, maka lakukanlah analisis terhadap daftar usaha tersebut untuk memudahkan peluang usaha mana yang Anda akan pilih. Nah, poin kedua adalah sumber-sumber potensial peluang usaha. Pertama adalah menciptakan produk baru dan produk yang berbeda. Produk dan jasa yang dibuat harus menciptakan nilai bagi pembeli. Untuk itu, wirausaha harus benar-benar mengenal perilaku konsumen di pasar. Ada 2 unsur pasar yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah
permintaan terhadap barang atau jasa yang dihasilkan. Yang kedua adalah waktu penyerahan dan waktu permintaan barang atau jasa. Nah, yang kedua adalah kemampuan untuk memperoleh peluang sangat bergantung pada kemampuan wirausaha untuk menganalisis pasar, yang meliputi aspek yang pertama adalah analisis demografi pasar, analisis tingkah laku pesaing, dan analisis keunggulan bersaing pesaing dan kevakuman pesaing yang dapat dianggap dapat menciptakan peluang. Yang ketiga adalah mengamati pintu peluang. Wirausaha harus mengamati potensi-potensi yang dimiliki pesaing, misalnya kemungkinan pesaing mengembangkan produk baru, pengalaman keberhasilan dalam mengembangkan produk baru, dukungan keuangan, keunggulan-keunggulan yang dimiliki pesaing di pasar. Yang keempat adalah kemampuan pesaing untuk mempertahankan posisi pasar dapat dievaluasi dengan mengamati kelemahan-kelemahan dan resiko pesaing dalam menanamkan modal barunya. Pintu peluang usaha baru dapat diperoleh dengan cara yang pertama, produk baru harus segera dipasarkan dalam jangka waktu yang relatif singkat. Yang kedua, kerugian teknis harus rendah. Nah, yang ketiga, bila pesaing tidak begitu agresif untuk mengembangkan strategi produknya, pesaing tidak memiliki teknologi yang canggih. Pesaing sejak awal tidak memiliki strategi dalam mempertahankan posisi pasarnya. Perusahaan baru memiliki kemampuan dan sumber-sumber untuk menghasilkan produk barunya. Nah, poin ketiga adalah memahami penting bekal pengetahuan dan kemampuan dalam mencapai keberhasilan kewirausahaan. Pada umumnya, wirausaha yang memiliki kompetensi-kompetensi tersebut cenderung berhasil dalam berwirausaha. Oleh karena itu, bekal kewirausahaan yang berupa pengetahuan dan bekal keterampilan kewirausahaan yang perlu dimiliki. Beberapa bekal pengetahuan yang perlu dimiliki, misalnya bekal pengetahuan bidang usaha yang dimasuki dan lingkungan usaha yang ada di sekitarnya, yaitu bekal pengetahuan tentang peran dan tanggung jawab, pengetahuan tentang kepribadian dan kemampuan diri, pengetahuan tentang manajemen dan organisasi bisnis, pengetahuan tentang siapa konsumennya. Dalam lingkungan usaha yang semakin kompetitif, pengetahuan keahlian dalam bidang perusahaan yang dilakukan mutlak diperlukan bagi seorang wirausaha. Pengetahuan keahlian dalam bidang perusahaan itu diantaranya pengetahuan tentang pasar dan strategi pemasarannya, pengetahuan tentang konsumen atau pelanggan, pengetahuan tentang pesaing, baik yang baru masuk maupun yang sudah ada, pengetahuan tentang pemasok atau supplier, pengetahuan tentang cara mendistribusikan barang dan jasa yang dihasilkan, termasuk kemampuan menganalisis dan mendiagnosis pelanggan, mengidentifikasi segmentasi dan motivasinya. Di samping itu, sangat penting pengetahuan spesifik seperti pengetahuan tentang prinsip-prinsip akuntansi dan pembukuan, jadwal produksi manajemen, manajemen personalia, manajemen keuangan, pemasaran, dan perencanaan. Nah, poin keempat adalah penyebab utamanya gagalnya menangkap peluang usaha. Jadi, dalam berusaha biasanya orang-orang yang baru saja terjun ke dalam dunia usahanya cenderung memiliki sifat bagai buih sabun, atau dalam artian hanya semangat di awalnya saja, namun lama-kelamaan berhenti dan menyerah. Dalam berusaha hanya sekedar ikut-ikutan atau mengikuti tren. Yang ketiga adalah kurang berdedikasi atau tidak sepenuh hati dalam berbisnis yang telah dirintis. Yang keempat adalah perencanaan dan pengelolaan keuangan yang buruk. Yang kelima, pengalaman manajemen yang minim dan buruk. Yang keenam, memiliki lokasi usaha awal yang sering asal-asalan sehingga menyebabkan tidak strategis. Yang keempat adalah manajemen piutang atau penagihan yang buruk dan tidak tegas. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.